Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menghitung kecepatan syringe pump untuk dosis norepinephrine atau Fastcon. Jadi, norepinephrine ini adalah nama generiknya atau biasa kita sebut dengan NE. Kemudian Fastcon ini adalah nama patennya. Syringe pump adalah suatu alat medis yang digunakan untuk memberikan obat berbentuk cairan dengan dosis tertentu dan dengan waktu tertentu ke tubuh pasien secara otomatis. Adapun rumus menghitung kecepatan syringe pumpnya adalah dosis yang diminta dikalikan berat badan dikalikan menit dan dibagi dengan jumlah pengenceran. Kita masuk ke contoh kasus, misalkan dokter memberikan terapi norepinephrine 100 nanogram diencerkan ke dalam 50 cc NaCl 0,9%, diketahui berat badan pasien 50 kg, maka berapakah kecepatan pada syringe pump? Kita masuk ke pembahasan. Jadi sebelum teman-teman menyiapkan obat, teman-teman harus tahu dulu sediaan dari obat itu sendiri. Pada gambar tertera tulisan norepinephrine 4 mg per 4 ml. Yang dimana berarti satu ampul norepinephrine sama dengan 4 mg dan setiap ampul berisi 4 ml. Kita kembali ke rumus tadi. Pertama-tama kita cari jumlah pengencerannya. Jika kita menggunakan satu ampul saja, maka jumlah pengencerannya adalah 4 mg kita bagi dengan 50 cc NaCl 0,9%. Kita dapatkanlah 0,08 mg per cc. Artinya, setiap 1 cc NaCl 0,9% itu mengandung 0,08 mg norepinephrine. Karena satuannya dalam bentuk miligram, kita akan ubah ke mikrogram supaya nanti satuannya sama. Ingat, 1 mg itu sama dengan 1000 mikrogram. Maka 0,08 mg kita kalikan 1000 sama dengan 80 mikrogram per cc. Dosis yang diminta tadi dalam bentuk nanogram. Ingat, 1 nanogram sama dengan 0,001 mikrogram. Jadi, supaya satuannya sama, tadi kita ubah dulu nanogram ke mikrogram. Maka, kita bagi 1000. Jadi, 100 nanogram itu sama dengan 0,1 mikrogram. Setelah satuannya sama dalam bentuk mikrogram, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus kecepatan syringe pump tadi adalah dosis yang diminta, yakni 0,1 mikrogram, dikalikan berat badan, yakni 50 kg, dikalikan menit, kita buat ketetapannya 60 menit, lalu kita bagi dengan jumlah pengenceran yang kita dapatkan tadi adalah 80 mikrogram per cc. Untuk satuan yang sama, kita coret, lalu kita dapatkan hasilnya adalah 3,75 cc per jam. Selanjutnya habis dalam berapa jam? Karena volume sediaannya 50 ml dan kecepatan syringe pumpnya adalah 3,75 cc per jam, maka kita bagi saja 50 dibagi 3,75 sama dengan 13,3 jam. Artinya, dengan satu ampul norepinephrine dan dosis yang diminta pada kasus tersebut akan habis dalam waktu 13,3 jam. Lalu bagaimana cara kerjanya? Teman-teman ambil norepinephrine 1 ampul, lalu tarik dengan speed 50 cc, kemudian encerkan dengan menarik NaCl 0,9% sampai dengan 50 cc, lalu masukkan pada syringe pump dan atur kecepatannya 3,75 ml per jam. Kalau tadi dengan satu ampul norepinephrine habis dalam waktu 13,3 jam, maka bagaimana bila kita ingin mengatur habis dalam waktu 24 jam? Ya. Maka teman-teman kalikan saja dosis obat yang diminta, kita kalikan berat badan, kita kalikan menit, lalu kita kalikan dengan jumlah jam yang kita inginkan. Misalkan akan habis dalam waktu 24 jam. Kita masukkan angkanya, dosis yang diminta tadi 0,1 mikrogram, dikalikan berat badannya tadi 50, dikalikan menit, ketetapannya memang 60 menit, lalu kita kalikan 24 jam. Hasilnya itu 7200 mikrogram. Karena satuannya untuk norepinephrine tadi pada ampul dalam bentuk miligram, kita ubah dulu
dari mikrogram ke miligram, yakni dibagi 1000. Kita dapatkanlah 7,2 mg. Karena satu ampul norepinefrin sama dengan 4 mg, maka untuk dosis 7,2 mg kita butuhkan satu ampul dan 3,2 cc pada ampul kedua. Jadi hampir 2 ampul ya teman-teman ya. Nah, lalu berapa kecepatan pada siring pumpnya? Tentu berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena di sini kita menggunakan dosis 7,2 mg atau hampir 2 ampul. Untuk rumus kecepatan siring pumpnya sama seperti tadi, caranya sama ya. Pertama-tama kita cari dulu jumlah pengencerannya. Karena tadi kita menggunakan dosis norepinefrin 7,2 mg, maka jumlah pengencerannya 7,2 mg dibagi dengan 50 cc NaCl 0,9%. Didapatkanlah 0,14 mg per cc. Artinya setiap 1 cc NaCl 0,9% sama dengan mengandung 0,14 mg norepinefrin. Kita ubah dulu satuannya, kan tadi masih dalam bentuk miligram, kita ubah ke mikrogram supaya nanti satuannya sama. Ingat 1 mg tadi sama dengan 1000 mikrogram. Jadi 0,14 mg per cc itu kita kalikan 1000 sama dengan 140 mikrogram. Setelah satuannya sama, kita masukkan ke rumus tadi. Kecepatan siring pump sama dengan dosis yang diminta 0,1 mikrogram dikalikan berat badannya 50 kg dikalikan menitnya 60 menit ya. Memang sudah ketetapan. Kemudian kita bagi dengan jumlah pengencerannya yakni 140 mikrogram per cc. Untuk satuan yang sama kita coret, lalu kita dapatkanlah hasilnya 2,1 cc per jam. Untuk membuktikan bahwa dengan dosis 7,2 mg norepinefrin tadi habis dalam waktu 24 jam, kita bagi saja karena volume sediaannya tadi kan 50 ml dan kecepatan siring pumpnya adalah 2,1 cc per jam. Kita bagi 50 dibagi 2,1 sama dengan 24 jam. Cara kerjanya, teman-teman ambil norepinefrin 7,2 mg yakni satu ampul, dan pada ampul kedua teman-teman tarik 3,2 cc, lalu masukkan ke dalam supil 50 cc. Kemudian teman-teman encerkan dengan menarik NaCl 0,9% sampai dengan 50 cc, lalu masukkan pada siring pump dan atur kecepatannya di 2,1 ml per jam. Jadi kesimpulannya, semakin besar, semakin banyak dosis obat yang digunakan dalam pengenceran, itu akan menghasilkan kecepatan siring pumpnya yang semakin kecil dan waktu habisnya semakin lama. Kebalikannya, kalau teman-teman menggunakan dosis obat yang semakin sedikit dalam pengencerannya, itu akan menghasilkan kecepatan siring pumpnya yang semakin besar dan waktu habisnya itu akan semakin singkat. Nah, berikut ini ada contoh latihan kasus ya. Dokter memberikan terapi norepinefrin 0,05 mikrogram per kilogram berat badan per menit, diencerkan ke dalam 50 cc NaCl 0,9%. Berat badan pasien adalah 60 kg, maka berapakah kecepatan pada siring pump? Teman-teman bisa coba jawab di kolom komentar. Nanti saya akan kasih jalan jawabannya pada kolom deskripsi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila dirasa bermanfaat, silakan di-subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.